Memang. Ya untuk awal, memang kan untuk awal kita semangat. Artinya berbicara untuk menulis puisi ini itu dibilang gampang ya gampang, dibilang sulit itu memang ruwet. Sulit. Ruwet bukan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Retorika TV. Kembali lagi dengan saya Feroza Ar-Rasyida di Ngobrol Bareng Mahasiswa. Ya, pada kesempatan kali ini kita sedang kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Pada kesempatan kali ini mungkin namanya sudah tidak asing lagi di telinga pemirsa karena sudah banyak nama-nama beliau itu yang sudah dimuat di media cetak ataupun tidak cetak. Mungkin kakak bisa perkenalan sendiri lebih tepatnya biar pemirsa itu tidak penasaran, Kak. Ini wajib perkenalan? Iya, wajib, Kak, karena katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang, seperti itu. Baik penonton Retorika, perkenalkan nama saya Gusti Fariansyah, Prodi PBSI semester 4. Nah, jadi ini saya mendadak menerima pesan untuk mengisi podcast di media Retorika. Entah apa alasan media untuk mengundang saya mengisi konten kali ini. Ya. Jadi seperti ini, Kak. Nama kakak itu ya, Gusti Fahriansyah, itu mungkin sudah tidak asing lagi di telinga pemirsa, apalagi dengan pena Gus Fahri. Siapa sih yang tidak kenal Gus Fahri? Seperti itu. Pada kesempatan kali ini tuh, Kak, kan sudah marak ya di story-story teman-teman ataupun di media-media itu mengenai puisi, Kak. Apakah puisi itu hanya tentang percintaan seperti itu atau bagaimana, Kak? Mungkin kakak yang sudah menggeluti dunia puisi itu bisa menjelaskan kepada pemirsa. Nah, untuk mengenai puisi ya Bapak, mungkin banyak sekarang kalangan pemuda itu sangat meminati yang namanya puisi. Iya, karena sangat menarik seperti itu. Kata-katanya yang romantis ataupun yang enak didengar itu sangat mempengaruhi jiwa-jiwa seorang pemuda. Nah, karena katanya seperti ini, Kak. Ketika kita itu menulis, maka kita akan mengutarakan isi hati kita tanpa orang lain itu mengerti, seperti itu, Kak. Ya, ada benarnya juga. Tapi dalam kacamata saya itu berbicara masalah puisi itu bukan hanya berbicara mengenai kata-kata yang indah ataupun yang enak didengar. Jadi ada proses-proses tersendiri dalam bidang kepenulisan puisi. Dan mungkin nanti untuk menilai puisi itu layak dikonsumsi oleh publik, itu nanti akan ada media-media yang memang berfokus pada bidang kepenulisan puisi. Di balik nama kakak yang sudah booming ya saat sekarang ini, mungkin ada kakak bisa menceritakan tentang awal mula perjalanan kakak itu dan ketertarikan kakak itu pada puisi itu sendiri, Kak. Ya, kalau masalah perjalanannya cukup panjang, karena kan saya itu mulai suka menulis puisi itu sejak kelas 1 SMA. Ya, berarti lama sudah ya, Kak? Baru sebentar, beda masih kalah jauh dengan penyair-penyair yang lain yang sudah mungkin sekitaran 10 tahun atau 20 tahunan lah proses dalam kepenulisan puisi. Belum masih. Dengan waktu begitu kan yang pemirsa bisa di mana-mana itu kan sudah hebat, namanya itu sudah didengar banyak orang lah, sudah mempunyai nama seperti itu. Ya, mengenai perjalanan saya ya, awalnya memang banyak itu seorang penyair, banyak itu seorang penulis terutama di karya fiksi itu terlahir dari rasa sakit hatinya, sakit hati pada kehidupannya. Iya. Artinya sakit hati itu bukan masalah cinta di kalangan pemuda ya, tapi mungkin sakit hati karena kehidupan yang mungkin berbeda dengan teman-temannya, ataupun dia sempat tidak
tidak mencicipi kasih sayang dari keluarganya. Itu kebanyakan penulis itu terlahir dari situ. Jadi bisa dikatakan ya pemirsa bahwa seorang penyair itu lahir dari kata-kata luka, seperti itu ya Kak? Ya, bisa jadi. Berarti ketika kakak sudah menulis puisi, ada nggak sih kesulitan-kesulitan tersendiri bagi kakak itu? Ada, memang. Ya untuk awal, memang kan untuk awal kita semangat. Artinya berbicara untuk menulis puisi ini, itu dibilang gampang ya gampang, dibilang sulit itu memang ruwet. Sulit. Ruwet bukan sulit, karena kan menulis puisi itu gampang, tapi cara mempertahankan kita untuk menulis ke depannya itu yang sulit. Bisa jadi kita itu kekurangan tema, ataupun kita kehabisan imajinasi ya, ide juga. Gitu. Ada nggak Kak cara tersendiri itu untuk menumbuhkan ketika kita itu menulis terus kehabisan ide itu Kak? Gimana sih? Mungkin ada pemaksaan untuk diri sendiri untuk melanjutkan seperti itu Kak? Ada, sebenarnya ada. Tapi kalau saya pribadi itu lebih senang ya mengasingkan diri dari orang lain. Artinya puisi itu kan penyatuan diri kita dengan alam. Nah, sehingga menjadi tulisan yang kaya dengan makna dan kata-kata yang indah. Jadi tidak ada pemaksaan ya Kak? Gak ada pemaksaan untuk menulis. Menulis puisi itu harus sesuai dengan apa yang kita rasakan. Makanya di dalam puisi itu kita harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh alam. Gitu. Lalu kita kesulitannya tuangkan, itu lalu begitu. Kita tuangkan ya Kak. Nah, kemudian kita tuangkan menjadi puisi-puisi yang masih mempunyai proses-proses tersendiri. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk jangan berlebihan juga. Jadi gini Kak, kebanyakan kan sekarang itu puisi sudah booming ya Kak. Ada nggak sih motivasi, pesan dan kesan dari kakak tersendiri untuk para pemula-pemula seperti itu Kak? Ya biasanya kalau saya itu untuk adik-adik kelas saya, itu biasanya saya mengucapkan bahwa tidak perlulah memikirkan bagaimana puisi itu nantinya terlahir dengan bagus. Tapi intinya kita harus konsisten. Nanti kita akan dipertemukan dengan pertanyaan, kenapa saya harus menulis puisi? Nah itu. Karena adanya perasaan betul. Bisa jadi. Selain itu juga ya Bapak. Selain itu puisi itu juga menjadi wadah bagaimana kita menaruh keluh kesah kita. Artinya menyimpan segala kehidupan kita dengan estetik lah istilahnya. Jadi gini Kak, kan ketika anggap sajalah kakak sekarang kan sudah namanya sudah tidak asing seperti itu, sudah lama lah berkecimpung di dunia puisi seperti itu. Mungkin mungkin ada ya pemirsa salah satu puisi yang memang menjadi favorit bagi Kak Gustinya sendiri. Mungkin pemirsa juga ingin mendengar ya, bisa Kak Gusti bacakan sedikit untuk pemirsa di Retorika TV yang saat sekarang ini sedang menonton. Gini Bapak, sebelum saya membacakan puisi dulu, saya sambil mau mencari. Yang perlu diperhatikan, biasanya proses dalam penulisan puisi yang pertama itu adalah mencari tema dulu, mencari ide apa yang akan kita tulis. Dan ide itu diperoleh dari banyaknya kita membaca, entah itu membaca buku, dan yang penting adalah membaca lingkungan kita. Katanya puisi itu perasaan Kak Gus. Iya memang. Jadi kan kehidupan manusia yang butuh ditulis ialah bagaimana perasaannya dengan kehidupan yang sekarang. Dengan lingkungan. Iya betul. Apa yang ia rasakan dengan kehidupan yang sekarang itu. Jadi tema-tema puisi itu identik biasanya lahir dari sana. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan tema, setelah kita mendapatkan ide, itu ada proses penulisan juga. Dengan diksi-diksi, dengan kekayaan diksi, kekayaan metafora,
Nah, setelah itu baru dalam proses pengendapan. Nah, di dalam proses pengendapan ini biasanya puisi itu dibiarkan selama beberapa hari dulu. Anggaplah Tidak menentu ya Kak Gus. iya, Sesuai isi hati. sesuai karakter dari penyairnya. Mau diendapkan berapa hari itu terserah. Yang penting ingat saja. Satu Takutnya tahun, Kak. takutnya nanti setelah Kalau nulis diendapkan terus Lupa. hilang lupa. Ya. Itu Nah, bahaya Kak Gus. ya. Fungsinya apa di dalam pengendapan? Nah, agar kita itu bisa proses perenungan ulang. Nah, Memperkaya. selain memperkaya juga kita menambah imajinasi kita bagaimana. Nah, terus kita renungkan kembali apa isi dari puisi itu. Setelah itu baru finish yang dinamakan penyetubuhan. Satu tubuh, artinya puisi itu sudah selesai. Nah, tapi belum tentu kita itu sukses menulis puisi. Apakah karya kita itu akan layak dikonsumsi publik atau enggak? Nah, nanti itu ada prosesnya, namanya review dan verifikasi. Berarti cukup sangat panjang ya Kak Gus. Lumayan panjang menulis puisi. Jadi menulis puisi bukan kita sakit hati sekarang nulis kemudian jadi terus diupload. Enggak begitu. Berarti cukup prosesnya itu benar-benar cukup panjang. Kirain saya itu Kak, saya semisal sakit hati sekarang terus nulis dan jadi kayak gitu. Ya, mungkin teman-teman Retorika TV juga ingin mendengarkan ya secara langsung pada kesempatan kali ini. Mumpung kita lagi sama penyairnya loh kan, apa ya Kak? Mereka juga mungkin ingin mendengarkan secara langsung gitu. Kak Gusti membacakan puisinya seperti itu. Di sini memang ada beberapa puisi saya yang sudah terbit di media, tapi saya lupa media apa. Nah, Mungkin sangat bersejarahkah? ya, kalau berbicara bersejarah, puisi itu pasti bersejarah. Karena puisi adalah kehidupan. Sejarah hidup. Nah, jadi ini. Kalau nggak salah, puisi ini sudah terbit di Radar Pekalongan di Pojok Sastra. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Gustinya. Bisa dimulai nih? Iya. Kalau masih mau bincang-bincang, ayo. Nah, melankolia sebuah agama. Semakin hari bumi lupa cara bersuci. Jia agama meronta dalam dada manusia. Siar dosa dijajakan rapi, piara jihad serupa sabana. Lalu manusia berlomba menggunakan sorban, membangun surau surga neraka, halalkan secara darah, haramkan segala arah. Kamilah hamba, bagian dari malaikat yang berupa keimanan lebih tebal dari hatinya, mengartikan kitab dengan ditalak makna-maknanya, menjadikan Tuhan bunuh diri dalam rangkaian sebuah panci. 8 April 2021. Wah. Kalau boleh tahu nih Kak, sedikit Kakak terinspirasi akan hal apa sih? Nah, Dalam puisi itu mungkin bisa sedikit lah kasih kisi-kisi kepada penonton. Mungkin penonton juga ingin tahu maksud dari puisi itu. jadi ketika saya membaca ulang puisi ini ya, ketika saya membaca ulang, saya teringat pada tragedi pengeboman gereja, kalau nggak salah di Makassar. Nah, jadi saya berpikir, dan pelakunya itu mengaku Muslim. Nah, jadi saya coba berpikir, apakah Islam sekejam ini? Sangat miris berarti ya Kak Gus. Iya, kan pengakuannya itu kan gara-gara ingin jihad kan, Jadi saya coba menerungkan, juga mencari literatur tentang keislaman, tentang implementasi Islam. Ternyata jauh.
ternyata kalau hakikatnya Islam memang rahmatan lil alamin banget. Iya. Nah, jadi saya mencoba menulis puisi ini untuk mengungkapkan bahwa cara jihad dengan melakukan bom ataupun mengkafir-kafirkan orang lain itu salah. Nah, itu. Jadi menurut saya ya. Iya. Kenapa kok sampai ini? Ada kalimat Tuhan bunuh diri dalam rangkaian sebuah panci. Nah, ketika mereka mempercayai suatu jihad itu adalah pengeboman sebuah gereja, berarti menurut saya Tuhan mereka itu sudah ada dalam bom yang mereka rakit sendiri. Wah, sangat menarik sekali ya pemirsa. Ya, kalau berbicara masalah makna-makna puisi, tentu kan kalau kita ingin menjadi dokter, kita harus tahu ilmu kedokteran. Kalau kita ingin menjadi guru matematika, kita harus pandai matematika. Beda dengan puisi. Puisi ini harus mengetahui semua cabang ilmu. Harus paham, minimal paham, meskipun sedikit. Karena di dalam puisi itu semuanya masuk. Entah itu filsafat, agama, budaya, tradisi, sosial, itu semuanya masuk. Wah, berarti nih teman-teman retorika, banyak yang mengopsikan bahwa puisi itu sangatlah sederhana. Akan tetapi ketika kita pada saat sekarang ini itu sudah mengkaji lebih dalam dan juga berbincang-bincang dengan Kak Gusti, ternyata puisi itu sangatlah menantang dan juga menarik untuk kita geluti seperti itu. Selebihnya nih Kak, terima kasih sudah mau sedikitlah berbagi ilmu kepada kita dan juga teman-teman Retorika TV semuanya. Gini Kak, sebelum Fai menutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini, Fai ingin memperkenalkan nih Kak, buletin terbarunya LPM Retorika Lugas edisi Januari 2022. Kakak pasti penasaran nih sama buletin kita yang paling terbaru. Nah, sebenarnya yang saya tunggu-tunggu itu ya buletin itu, karena kan boleh pinjam dulu. Boleh banget Kak. Karena kan Lugas ini saya itu sering update dengan penerbitan Lugas, karena kan penyajian datanya itu cukup lengkap dan juga menarik. Nah, hasil investigasi di dalam itu merupakan karya yang sulit diketahui oleh mahasiswa. Makanya saya selalu menanti. Nah, saya selalu bertanya, wah, buletin Lugas ini edisi selanjutnya itu apa? Kasus apa yang ada di STKIP yang belum diketahui? Jadi itu yang selalu saya tunggu-tunggu. Wah, jadi seperti itu. Teman-teman mahasiswa nih pastinya penasaran dong tentang apa berita-berita terbaru di STKIP PGRI Sumeneb. Baik untuk teman-teman STKIP PGRI Sumeneb dan juga pemirsa yang menyaksikan perbincangan kami ya dari tadi. Jangan lupa di like, subscribe dan juga isi komentarnya untuk saran-saran kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Mungkin hanya itu saja. Sampai jumpa lagi bersama kami di sini di LPM Retorika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.